Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada sore hari ini kita akan mengadakan perkuliahan pertemuan pertama mata kuliah metodologi studi Islam kelas 1 PS berapa ini ya? PSB. B ya, oh ya, PSB, satu PSB. Nanti pertemuan pertama ini kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar kita. Mohon untuk yang lain mic-nya bisa di-mute ya, biar nanti saya menjelaskannya lebih jelas. Jadi pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan membahas tentang kontrak belajar selama 1 semester ini. Ya. Yang pertama kaitannya dengan kontrak belajar ini, ya, mata kuliah metodologi Islam ini, nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh mahasiswa selama perkuliahan. Pertama, kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran dalam perkuliahan. Mahasiswa ya, dianggap hadir jika mengisi presensi online atau Google Form yang dikirimkan pada awal waktu perkuliahan dan paling lambat nanti 2 jam dari waktu perkuliahan. Sehingga dikatakan mahasiswa itu sudah dianggap absen. Tidak hanya itu, tapi juga mengikuti proses perkuliahan secara daring, baik yang melalui WA Group maupun Google Classroom atau juga yang melalui Zoom. Jadi itulah mahasiswa yang dianggap hadir. Jika presensi online yang di Google Form itu belum bisa masuk, maka silakan nanti di list di WA Group nama-nama yang belum bisa masuk kaitannya dengan atau nama-nama yang di dalam Google Classroom itu belum ada namanya, belum ke daftar ya namanya di Google Classroom. Karena memang kemarin dimasukkan mungkin ada yang terlewatkan namanya. Selanjutnya mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Yang tadi dikatakan bahwa paling lambat 2 jam dari awal perkuliahan. Jadi dari 3:30 sampai 5:30. Ya, jadi paling lambat itu. Jika memang tidak bisa masuk dalam Google Classroom-nya ya, atau tidak bisa atau tidak ada namanya, maka nanti bisa di list di WA Group. Walaupun mengisi presensi online, tapi tidak mengisi presensi online, tetapi tetap mengikuti kuliah, itu tetap dianggap tidak hadir. Karena yang saya gunakan untuk kaitannya dengan input kehadiran di Siska, itu saya menggunakan presensi online Google Form, atau yang jadi terkendala teknis, ya bisa di list di WA Group. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir, apakah karena sakit atau mungkin juga karena sesuatu yang penting sehingga tidak bisa mengikuti proses perkuliahan, maka diharuskan atau diwajibkan tetap mengisi presensi online. Ya. Kalau tidak bisa ya tadi di list dulu. Yang nanti kalau masuk ada keterangan izin atau sakit. Ya. Sehingga tetap ada list sehingga tidak jadi alfa, ya tidak kemudian tercatatkan tidak hadir. Itu kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Selanjutnya sistem penilaian dalam mata kuliah metodologi studi Islam ini, nanti penilaian perkuliahannya itu dibagi menjadi 4 rincian. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran. Kehadiran ini minimal 75% dari total pertemuan. Jadi gini, di Siska itu ada sistem secara otomatis jika mahasiswa
kehadirannya kurang dari 75%, maka otomatis nama mahasiswa di daftar hadir UTS ataupun UAS itu tidak muncul, ya. Sehingga mahasiswa diharapkan kehadirannya di atas 75%, minimal 75%, ya. Jadi harus di atas itu, ya, supaya namanya tetap masuk dalam daftar hadir UTS ataupun juga UAS. Kehadiran ini mendapatkan nilai prosentasenya sebanyak 20%, ya, dari total penilaian 100% itu. Kemudian tugas makalah. Ya. Tugas makalah ini nanti prosentase penilaiannya adalah 20%. Selanjutnya, UTS. UTS itu dilakukan pada pertemuan yang ke-8. Jadi sebenarnya perkuliahan kita secara normal itu ada 14 pertemuan. Total semuanya itu 16. 16 itu 2 pertemuannya UTS dan UAS. Ya. Jadi total perkuliahan, pertemuan kita kuliah itu 14 pertemuan, dibagi 7 untuk nanti UTS, 7 pertemuan lagi untuk UAS. Jadi UTS itu pertemuan yang ke-8. Pertemuan ke-8 itu nanti UTS. Kalau UAS itu berarti pertemuan yang ke-16. Masing-masing prosentase penilaian dari UTS dan UAS itu adalah 30%, ya, masing-masing. Jadi kalau di total semuanya itu adalah 100%, ya. Dari total 100%, ya, UTS dan UAS masing-masing 30%. Karena memang yang namanya ujian ya menjadi inti dari keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan itu. Ya. Walaupun juga ada kehadiran dan tugas makalah menjadi penentu juga, walaupun tidak sebesar prosentasenya UTS dan UAS. Selanjutnya, aturan selama masa perkuliahan. Kita ini kan nanti ada Zoom, ya, ada mungkin kalau misalkan, ya, kalau saya sih pakainya Zoom saja, ya, nggak perlu Google Meet. Ada beberapa dosen yang juga menggunakan Google Meet. Tapi kalau saya Zoom saja, karena ada beberapa masukan bahwa Zoom itu lebih sedikit menghabiskan kuotanya dibandingkan Google Meet. Entah itu menurut yang ahli IT, ya, saya nggak tahu. Pokoknya kalau yang Zoom dengan Google Meet itu lebih sedikit menghabiskan kuotanya itu Zoom. Kalau Google Meet lebih besar. Ya, antara kalau Zoom itu 500, Google Meet itu 800. Nanti selama perkuliahan daring via Zoom, mahasiswa diharuskan memakai baju yang sopan. Kaos boleh, ya. Sambil tiduran di kasur sebenarnya boleh. Tapi kan biasanya kalau misalnya tiduran di kasur, akhirnya yang mahasiswi nanti nggak pakai kerudung, nah itu kan, dan lain sebagainya, nanti itu kurang sopan. Jadi ya yang penting sopan gitu, ya, kaitannya dengan perkuliahan via Zoom. Kemudian makan minum selama perkuliahan diperbolehkan, ya. Tidak perlu malu, ya, kalau misalkan pengen minum silakan minum, kalau pengen makan ya silakan sambil makan, nah, itu. Ngopi ya silakan ngopi, ya. Yang mahasiswa yang merokok ya silakan merokok, nah itu, ya. Kalau di tatap muka, ya, kalau perkuliahannya tatap muka juga saya membolehkan mahasiswa-mahasiswi itu untuk makan minum silahkan. Yang penting tetap aktif, ya, dan juga tetap memperhatikan perkuliahan. Mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Misalkan perkuliahannya tadinya di kamar, misalkan gitu, ya, via Zoom-nya itu di kamar. Ya, ternyata di kamar kayaknya sinyalnya kurang tepat, kurang nyaman, ya, sinyalnya keluar masuk misalkan itu. Maka silakan cari tempat yang misalkan lebih banyak sinyalnya. Mungkin misalkan di ruang tamu, ya. Kalau ruang tamu masih juga belum, ya di halaman rumah, ya, atau di kebun silakan, ya.
ya setidaknya ada usaha untuk mencari sinyal internet agar gangguan-gangguan yang teknis seperti ini tidak dialami oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Nanti kita akan memakai beberapa kaitannya dengan alat dan media pembelajaran. Alat pembelajarannya handphone, smartphone. Kalau kemudian handphone dan smartphone-nya tidak bisa, ya, maka bisa pakai laptop atau pakai komputer. Ya. Media pembelajarannya via Zoom, ya, atau mungkin juga via Google Meet. Ya. Tapi kalau saya lebih memilih Zoom-nya. Gitu. Kemudian via WA Group. Nah, WA Group ini adalah merupakan media pembelajaran yang pokok, ya. Karena semua informasi dan beberapa hal yang kaitannya dengan perkuliahan semuanya terpusat di WA Group. Kemudian YouTube. Nah, ini kan direkam ya, direkod ini sama saya ini. Kalian nanti akan masuk wajahnya ke YouTube gitu ya. Jadi ini nanti saya upload di YouTube ya, dan YouTube ini khusus untuk perkuliahan. Jadi bukan YouTube yang lain karena masih baru ya, dan memang khusus untuk perkuliahan. Nanti untuk yang Google Classroom itu nanti upload yang kaitannya dengan file ya, materi RPS, materi perkuliahan, makalah, tugas makalah mahasiswa, itu semuanya diupload di Google Classroom. Tujuannya adalah supaya administrasi perkuliahan itu lengkap tersimpan di Google Classroom. Kalau semua diupload di WA Group, kalau HP-nya ngeblank, ya, terus kemudian direset, semuanya kan hilang. Ya. Tapi kalau di Google Classroom, HP-nya rusak dan lain sebagainya, nggak akan hilang karena sistemnya adalah sistem online, sehingga bisa dibuka di mana saja, di laptop siapa saja, di HP siapa saja, bisa yang masuk ke Google Classroom. Ini adalah alat dan media pembelajaran daring selama memang surat edaran itu kan kita daringnya sampai UTS ya, dari 7 pertemuan sebelum UTS itu kita daring. Rencananya setelah UTS kita akan tatap muka, tapi tentunya melihat situasi dan kondisi. Kalau memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, maka kemungkinan besar ya daring itu akan sampai pada akhir semester, sampai 14 pertemuan semuanya daring. Ya, itu. Selanjutnya tugas terstruktur, makalah. Ya, makalah ini adalah tugas tadi yang 20% penilaiannya, persentase penilaiannya, itu akan dikerjakan berkelompok. Ya, nanti kita bagi kelompoknya. Ya. Makalah ini ketentuannya nanti, dan juga makalah ini tidak di-print ya, karena kita daring. Nah, kalau tatap muka itu saya meminta untuk di-print ya, makalahnya. Tapi karena kita daring, bukan tatap muka, maka makalah ini adalah file bentuknya nanti di PDF-kan, kemudian di-upload di Google Classroom. Ya, di-upload di Google Classroom. Dengan ketentuan file yang dibuat itu, ya, makalah yang dibuat itu, kertasnya nanti A4S. Kalau di laptop itu namanya letter gitu ya. Kalau ada pilihan letter itu berarti A4S. Kemudian fontnya adalah 12 Times New Roman. Spasinya, jarak antar baris yang satu dengan yang lain itu 1,5 cm. Yang bagian kanan, ya, kertas itu adalah 3 cm. Oh, kebalik ya, ini saya kebalik. Yang kanannya 2 cm, yang kirinya 3 cm. Kebalik. Yang kanannya 2 cm, yang kirinya 3 cm. Kemudian yang atas itu 3 cm, bawahnya 2 cm. Kenapa diatur seperti ini? Ya supaya kalian belajar juga kaitannya dengan skripsi. Ya. Nanti penulisan skripsi juga hampir seperti ini. Cuma kalau yang skripsi lebih panjang ya. Yang kiri itu 4, ya. Yang kanan 3, yang atas 4, bawah 3. Itu biasanya yang digunakan di
aturan skripsi. Terus nanti di makalah itu kalian tidak hanya asal nulis, ya, tapi ada tanggung jawab kalau memang itu mengutip dari buku, ya, maka ada yang namanya referensi. Referensinya itu nanti dalam bentuk footnote. Ya. Footnote itu yang referensinya itu di bawah garis itu biasanya. Tulisan di atas, kemudian di bawahnya ada footnote. Nanti pengambilan footnote-nya itu minimal 2 buku. Kalau skripsi itu 30 buku ya, kalau skripsi ya. Minimal 30 buku harus dijadikan sebagai referensi kalau skripsi. Tapi kalau kita makalah ini supaya tidak memberatkan, apalagi tidak bisa ke perpus ya, sehingga kesulitan mungkin mencari bukunya, sehingga minimal 2 buku saja. 2 buku ini juga memasukkan jurnal ya. Jurnal juga saya anggap sebagai buku. Jadi bisa jurnal, ya bisa juga buku. Ya. Atau selain ini ya, selain 2 ini, kalian bisa melihat atau referensinya dari internet, dari Google, ya, dari situs yang lain silakan. Yang jelas harus ada kejelasan footnote itu. Jadi aturannya gini, untuk menulis footnote-nya, yaitu pertama pengarangnya siapa, pengarang bukunya siapa. Misalkan pengarang bukunya, mohon maaf kalau misalkan ada nama, misalkan Suparjo, misalkan gitu ya. Suparjo, judul bukunya. Judul bukunya apa? Judul buku ini nanti miring, ya tulisannya miring. Judul buku. Setelah itu tutup kurung, kota penerbitnya, kota terbitnya di mana? Kalau misalkan kota terbitannya di Jakarta, misalkan, itu terbitnya di Jakarta, berarti tutup kurung gitu ya, Jakarta, (2), penerbitnya apa? Misalkan kalau penerbitnya Pustaka Ilmu, misalkan gitu ya, Jakarta, (2), Pustaka Ilmu, ya, tahun terbitnya. Misalkan tahun terbitnya 2020. Berarti Jakarta, (2), Pustaka Ilmu, 2020, tutup kurung. Setelah itu, halaman. Ya, halaman, singkat saja HLM gitu ya. HLM titik halaman, ngambilnya di halaman berapa? Misalkan halaman 10, tulis halaman 10 titik gitu ya. Jadi pengarang buku ya, penulisnya, terus kemudian judul bukunya, tutup kurung kota terbitnya, misalkan tadi Jakarta, kemudian (2), nama penerbitnya, ya, Pustaka Ilmu misalkan, kemudian tahun terbitannya, misalkan 2020, 2020, tutup kurung, HLM, titik, misalkan ngambilnya di halaman 10. Itu aturan penulisan footnote-nya ya. Biar ini bisa tertata, terbiasa bikin makalah ya, secara ilmiah, dan juga nanti bisa terbiasa untuk menulis nantinya, membantu untuk bisa bikin skripsi. Selanjutnya halaman makalahnya, halaman isi minimal 5 lembar. Ya. Halaman isi minimal 5 lembar. Cover itu tidak termasuk isi ya. Jadi cover sama daftar pustaka ya. Daftar pustaka sama cover itu tidak termasuk isi. Jadi kalau digabungkan cover, isi 5 lembar sama 1 daftar pustaka berarti 7 halaman. Nah, itu. Ya, 7 halaman. Nanti covernya, isinya, pertama judul makalahnya, di atas itu judul makalah. Ya, judul makalahnya apa? Tentunya materi perkuliahan ya judulnya itu. Nah, selanjutnya adalah tertulis makalah ini dibuat ya, atau diajukan atau disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam kelas apa ini ya? 1 PSB ya, 1 PSB. Tugas mata kuliah metodologi studi Islam 1 PSB. Setelah itu di bawahnya ada logo IAIN. Ya, logo IAIN Purwokerto di bawahnya. Selanjutnya ada setelahnya logo itu ada disusun oleh
disusun oleh, nah ini berarti karena per kelompok, maka sebutkan anggotanya. 1 siapa, gitu ya. Dan 2 siapa, 3 siapa, dan begitu seterusnya, gitu ya. Setelah itu, ya, di bawahnya disusun oleh itu, nanti ada Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto, terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di bawahnya lagi adalah Perbankan Syariah. Terus 2020. Nah, itu aturan covernya ya, aturan covernya. Tidak perlu ada daftar isi. Jadi nanti langsung cover, langsung saja pada isinya, ya, isi pembahasannya. Mulai dari pendahuluan dan sampai ke pembahasan intinya. Terus setelah itu kesimpulan nanti masuk ke 5 lembar ya. Kesimpulan itu masuk ke yang bagian yang 5 lembar ini. Setelah itu daftar pustaka. Daftar pustaka di luar dari 5. Yang di luar 5 itu adalah cover sama daftar pustaka. Itu yang di luar 5 lembar. Selanjutnya pembagian kelompok. Materi perkuliahan kita ini, kan tadi saya katakan bahwa ada 14 pertemuan perkuliahan. Ya. Totalnya sebenarnya 16, cuma yang 2 itu UTS dan UAS. Sehingga kita perkuliahannya adalah 14 pertemuan. 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS. Nah, dari 14 pertemuan itu tentunya kita memiliki materi, ya. Materinya juga ada 14 tentunya. Cuma yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa itu hanya 10 materi. Sisanya nanti dosen yang akan mempresentasikan materi itu. Ya. Selain dari 10 itu nanti dosen yang akan mempresentasikan materi itu, dan juga di akhir nanti dosen dan mahasiswa nanti yang akan karena di akhir materi itu ada praktek kaitannya dengan penelitian keagamaan. Selanjutnya, karena materinya yang dibutuhkan, yang dipresentasikan itu ada 10, berarti membutuhkan 10 kelompok. Karena 10 kelompok, ya maka kita lihat berapa jumlah mahasiswa di kelas ini, ya, terus dibagi 10. Nah, nanti presentasinya dilakukan dalam bentuk video. Kalau bisa memungkinkan, kita seterusnya, kalau saya harap ya kuotanya terus ada ya, karena mungkin juga dosen-dosen yang lain juga memakai kuota yang pakainya Zoom juga, sehingga ya, cukup boros mungkin. Kalau misalkan memang kita terus bisa Zoom, ya berarti presentasinya seperti ini, ya, dan nanti langsung tatap muka dan sebagainya. Kalau memang Zoom itu pakai Zoom, ya bisa pakai Zoom sendiri, atau nanti saya yang membukakan Zoom-nya, pakai Zoom saya, terus nanti tinggal presentasi. Gitu. Nanti Zoom itu akan saya record ya, akan saya rekam, yang kemudian nanti diupload di YouTube. Nah, dan YouTube yang khusus perkuliahan. Selanjutnya tadi untuk jumlah kelompoknya berdasarkan jumlah mahasiswa per kelasnya. Jumlah kelas PSB ini berapa? Satu PSB ini berapa? 40 berapa? Apa 50? 49. 49 ya. 49. Gimana? Ada 3 yang belum masuk grup. Oh iya. Nanti ya pokoknya totalnya 49, nanti dibagi 10 kelompok ya. Sehingga nanti ada yang 9 kelompok itu jumlahnya 5, yang satu kelompok jumlahnya 4 gitu ya, 49. Nah, tadi minimal 5 halaman ya dilakukan oleh kelompok. Presentasinya dibuat menggunakan PPT. Nanti dibikinkan PPT. Ya. PPT ini nanti singkat poin-poinnya saja, nggak perlu banyak ini ya. Kenapa kok bukan makalah? Makalah iya ya. Makalah juga dibikin, tetapi yang dipresentasikan adalah PPT-nya. Karena makalah ini kalau dipresentasikan nanti dibaca masalahnya. Jadi nanti kayak bentuknya dongeng gitu ya, menceritakan. Jadi membaca ya kayak membaca. Sehingga kalau membaca ya bukan presentasi ya. Jadi PPT singkat poin-poinnya saja. Bikin.
Nah, nanti setiap pertanyaan ditulis dan diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada, kira-kira ditulis, ya diarsip, ditulis, diketik, terus kemudian di PDF-kan, dikirim ke Google Classroom, ya, disimpan di Google Classroom, atau di-share di Google Classroom. Bukan hanya itu, file materi makalahnya, PPT-nya juga diupload di Google Classroom. Biar nanti semua administrasi pengarsipan dalam perkuliahan selama 1 semester ini, semuanya ada di Google Classroom, sehingga suatu saat bisa dilihat-lihat lagi. Selanjutnya, materi perkuliahannya. Ya, kita ini sekarang pertemuan yang pertama. Ya. Tapi karena pertemuan pertama ini hanya akan membahas tentang kontrak belajar saja, belum ada materi inti, ya nanti pengantar metodologi studi Islam, pengertian objek dan studi tujuan studi Islam itu nanti di pertemuan berikutnya disambung dengan materi yang konsep agama atau konsep agama dengan makna Islamnya nanti di pertemuan berikutnya. 3 pertemuan pertama itu nanti tugasnya dosen yang akan mempresentasikan materi. Ya, jadi mulai kapan mahasiswa itu presentasi, yaitu mulai di pertemuan yang keempat berarti. Di pertemuan keempat, nanti kelompok 1 akan mempresentasikan materinya. Nanti materi perkuliahan ini bisa dilihat secara lengkap di RPS. Ya. Nanti bisa dilihat di RPS. Nanti juga ini PPT ini akan saya share di Google Classroom. Ya, biar nanti kalian juga bisa melihat kembali ya, kaitannya dengan kontrak belajar kita. Kemudian pertemuan yang kelima, itu berarti kelompok yang kedua. Pertemuan yang keenam itu berarti kelompok yang ketiga presentasi. Pertemuan yang ke-7 ya itu kelompok 4. Nah, ini berhenti sampai kelompok 4 untuk UTS. Jadi nanti UTS diberhentikan dulu di kelompok 4. Setelah itu UTS, setelah UTS baru dilanjutkan kelompok 5. Dan begitu seterusnya sampai selesai. Untuk pertemuan terakhir, karena ada bahasa konstruksi penelitian agama dan keagamaan, nanti dosen dengan mahasiswa yang akan melakukan presentasi. Itu. Untuk ujian tengah dan akhir semester, ya, saya hanya gambaran sedikit. Ya. Sebenarnya nanti akan saya bahas juga di pertemuan terakhir, ya, biar nanti lebih jelas lagi ketika menjelang UTS dan menjelang UAS. Nanti soalnya sebanyak 30, bentuk pilihan ganda, boleh buka buku. Ya. Pertanyaannya ya seputar materi yang pernah disampaikan dalam perkuliahan. Sebelum ujian juga ada kisi-kisinya. Nanti bentuknya adalah bisa memakai Google Form. Tapi karena tadi kesulitan juga ya mungkin pakai Quizzes. Tapi Quizzes juga kayaknya lebih sulit lagi masuknya karena harus pakai akun. Kalau Google Form lebih mudah sebenarnya. Tapi nanti kita lihat sejauh mana ini karena tadi ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa masuk ke Google Form ya. Nanti kita evaluasi ya, apa kesalahan dari tidak bisa masuknya itu. Mungkin itu penjelasan dari kontrak belajar kita. Karena kontrak belajar itu saya bikin kontraknya, kalian menganalisis. Kalau mungkin memang ada yang butuh ditanyakan atau butuh penjelasan atau mungkin ditambahkan atau dikurangi, silakan saja ditanyakan ya. Supaya nanti kita kontrak belajar ini disepakati oleh semuanya, baik dosen maupun juga mahasiswa. Silakan, saya persilakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk kelompoknya dibagi dari Bapak atau membagi sendiri? Oh ya, nanti karena kita biasanya kalau yang tatap muka itu saya membaginya dengan cara mahasiswa menghitung 1 sampai 10 itu melalui kursi ya. Jadi kursi yang mahasiswa yang di depan itu menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus di belakangnya juga sama 1 sampai 10 lagi. Nanti yang penyebutan angka 1 itu berarti kelompok 1. Nah itu. Cuma karena kita tidak tatap muka, maka ya biar saya saja yang membuat kelompoknya ya. Ini berdasarkan urutan absen yang ada di Siska gitu aja.
Jadi nanti tadi kan ada 49 ya, ada 5 orang satu kelompoknya itu, ada juga yang terakhir 4 1 1. Jadi nanti satu urutan pertama sampai ke 5 itu berarti kelompok 1, 6 dan begitu seterusnya itu kelompok berikutnya. Kayak gitu ya. Oke, nanti langsung saya pikirkan melalui yang di Siska saja, urutan saja lah gitu ya, biar nanti acak dan tidak dibagi-bagi. Itu ya. Ya, Mungkin, Pak. Terima ya. kasih. Silakan yang lain. Ada lagi nggak? Saya Pak mau tanya. Iya, silakan. Tadi kan katanya absen itu di Google Form, kalau misalnya ada yang sakit gitu, itu harus membuat surat atau hanya absen di Google Form ya Pak? Ya, absen saja ya. Dari dulu memang kaitannya dengan surat itu saya tidak begitu perhatian ya kaitannya dengan ada surat, dan kalau sudah bilangnya sakit ya sakit. Kalau dia bohong ya urusannya dia dengan ini ya. Ya pokoknya saya menerima kalau dia alasannya sakit ya sakit. Kalau dia alasannya ada acara ya ada acara, walaupun dianya acaranya tidur gitu ya. Tapi karena dia alasannya seperti itu ya mengatakan ke sayanya ya saya berdasarkan laporannya dianya saja gitu aja. Jadi langsung aja ngisi di Google Form ya, keterangan sakit atau izin ya, berarti ya tertuliskan itu ya, tidak perlu ada surat atau apa yang kaitannya dengan itu ya. Mungkin ada yang lain. Silakan. Cukup? Pak mau tanya lagi. Ya, silakan. Yang makalah itu spasinya berapa ya Pak? Jadi spasinya 1,5 ya. Jadi ya ini spasinya 1,5. Antar barisnya 1,5. Jadi saya tulisnya salah ini. Yang kanan itu 2, kirinya karena nulisnya tulisan Indonesia kan dari kiri ya. Saya kok jadi kepikiran jadi kayak Arab gitu ya. Jadi yang kanan itu 2, yang kirinya 3. Ya, coba balik ini. Ya Pak, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Cukup? Kalau sudah cukup ya kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini. Nanti ini kan karena direkam ya, nanti akan saya upload di YouTube perkuliahan ya. Dan juga PPT-nya juga saya upload di Google Classroom ya. Biar nanti bisa dibaca kembali, dipelajari kembali kaitannya dengan aturan perkuliahan kita.